Shalom, selamat Minggu Advent bagi kita semua, Bapak Ibu serta sanak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa bagi kita sudah berada di dalam penghujung tahun ini. Tidak terasa juga banyak sekali bulan-bulan yang sudah kita lewati, mulai dari bulan Januari, Februari sampai bulan Desember ini. Tentunya banyak sekali pergolakan-pergolakan yang kita lalui di dalam kehidupan ini, mulai dari pergumulan di dalam diri kita ataupun tantangan-tantangan hidup yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan yang ada di setiap hari Minggu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tidak pun hanya firman Tuhan, melainkan juga doa-doa serta lagu pujian juga kiranya bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam kehidupan ini. Untuk itu, kami juga berdoa bagi kita semua untuk tetap semangat dan penuh sukacita yang diberikan kepada Tuhan kita, dan tetap percaya bahwa Allah tetap bersama-sama kita dimanapun kita berada. Allah akan selalu ada. Yang menjadi firman Tuhan di minggu kita, yaitu minggu Advent keempat pada minggu ini, tertulis di dalam Injil Yohanes 9 ayat 1-41. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tangan, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka membawa yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka.
Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid-murid itu, tetapi kami murid-murid Musa." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertamu dengan dia dan berkata, "Percayalah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat di dalam Injil Yohanes ini, ia bercerita mengenai pekerjaan-pekerjaan Allah.
Apa pekerjaan-pekerjaan Allah yang dimaksud di dalam kitab Injil Yohanes ini? Ya pekerjaan-pekerjaan atau tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Tanda-tanda berupa kebaikan atau mukjizat yang Tuhan berikan di dalam dunia ini kepada setiap manusia. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memihak kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kesusahan. Untuk itu, kebaikan itulah yang datang kepada setiap manusia melalui pekerjaan-pekerjaan Allah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita lihat pada Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ini dijelaskan tadi yang sudah kita baca, bahwa di ayatnya yang keempat dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia dan mengutus aku selama masih siang, akan malam datang di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, dan kemudian di ayat yang ketiga dikatakan bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa Allah memerintah Yesus, mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, yaitu menyembuhkan orang-orang buta atau orang yang mati menjadi hidup kembali. Pokoknya mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Tentunya mukjizat-mukjizat mengenai kebaikan, ya, bukan mengenai kejahatan atau keburukan, tentunya yang kebaikan. Nah, untuk itu apa tujuannya Tuhan memberikan tanda-tanda ini melalui Yesus? Kenapa? Bukan Tuhan sendiri yang mengerjakan pekerjaannya. Kenapa nggak Allah sendiri? Melainkan harus Yesus yang hadir di dalam dunia. Nah, untuk itu kita perlu menyadari bahwa Yesus itu yang diutus oleh Allah, yang harus memperkerjakan pekerjaan Allah itu, karena supaya Yesus memperkenalkan Allah, bahwa Allah di atas segalanya. Dialah penguasa di atas segalanya. Dia yang mengatur, Dia penguasa di dalam dunia ini. Jadi tujuannya Allah mempekerjakan Yesus untuk melihat, supaya orang-orang mengenal siapa itu Allah sebenarnya. Kita perhatikan di dalam kehidupan, ada sebuah cerita seorang tukang kayu yang membuat rumah. Nah, suatu ketika ada tukang kayu yang sudah tua sekali dan dia hendak keluar dari pekerjaannya itu. Keluar dari tempat pekerjaannya dan pensiun. Istilahnya pensiun lah saya buat. Pensiun dari pekerjaan yang menjadi tukang kayu. Nah, setelah dia meminta kepada majikannya, dia bilang, saya sudah terlampau tua, saya ingin keluar dari pekerjaan ini. Akan tetapi majikannya itu melarang, teman-teman. Melarang karena sangat disayangkan mengapa orang seperti dia yang mungkin pada saat itu dia sangat pintar membuat atau bangunan-bangunan atau kusen begitu, sehingga majikannya ini sangat berat sekali untuk mengeluarkan dia, untuk memberhentikan dia dalam pekerjaannya. Nah, pada saat kemudian kembali, bapak tua itu meminta kepada majikannya ini untuk segera berhenti di dalam pekerjaannya, katanya. Akhirnya bapak majikannya ini mengizinkan, akan tetapi memiliki syarat di dalam proses keluarnya dia dalam pekerjaan ini. Nah, majikannya ini memberikan perintah kepada dia untuk terakhir kalinya untuk membangun sebuah rumah. Kemudian bapak tua ini menerima pekerjaan itu, akan tetapi bapak ini tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu dengan sukacita, tidak penuh kebahagiaan, melainkan dia mengerjakan merengek-rengek. Saya kok minta keluar, tapi kok kamu malah membuat pekerjaan lagi bagi saya, pikirnya di dalam itu. Setelah rumah pun jadi dibuat oleh
bapak tua itu dan diberikan kepada majikannya, inilah rumahnya yang saya sudah buat, silakan untuk itu izinkan saya keluar dari pekerjaan ini. Nah, sebelum dia dikeluarkan, majikannya ini memberikan kunci kepada bapak tua ini yang tidak lain dari kunci rumah itu. Bapak tua itu, majikannya kemudian memberikan kuncinya, inilah kunci rumah ini dan rumah inilah menjadi milikmu sekarang. Tanpa sepatah kata, bapak tua itu pun tercengang dan kaget. Mengapa mereka tercengang? Mengapa dia kaget? Dia merasa sangat gagal. Karena apa? Dia mengerjakan rumah itu tidak penuh dengan sukacita atau penuh dengan berkat. Dia tidak mengandalkan bahwa Allah itu selalu berada di dalam dia. Yang ada di dalam pikirannya bahwa dia sudah capek, dia sudah lelah, dia sudah harus keluar. Akan tetapi dia tidak pernah mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya untuk membangun rumah yang baik dan layak untuk dihuni. Untuk itu teman-teman atau bapak ibu serta saudara sanak saudara sekalian, kita lihat di dalam cerita tadi bahwa seorang bapak tua menggunakan kekuatannya, keahliannya tidak selayaknya dia gunakan. Dia menggunakan hanya sekedar ya asal rumah itu jadi gitu. Tidak memperhatikan bagaimana ini harus pas, bagaimana ininya jendelanya supaya bisa masuk, supaya gentengnya tidak bocor. Dia tidak mempergunakan keahliannya itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hanya mau cepat keluar saja yang ada di dalam pikirannya. Untuk itu kita bisa belajar dari bapak itu bahwa kita harus melakukan segala sesuatu itu hanya di dalam nama Allah. Sebab Allah itu selalu berada di dalam kita dan kita tetap percaya. Harus percaya. Apapun keadaan itu baik susah maupun senang, kita percaya bahwa Allah selalu berada di dalam kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, dimanapun Allah selalu berada. Untuk itu kiranya kita sebagai manusia, terlebih orang-orang yang dipercaya, orang percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh menjadi jemaat yang selalu percaya dan yakin serta mengandalkan Tuhan Allah yang akan selalu memelihara kehidupan yang menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kita jemaat juga, kita semua mempunyai dasar pijak yang kuat mengenai kebenaran Allah. Percaya bahwa Yesus selalu berada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.